Halo Gibers, Tommy lagi di sini dan kali ini gue bakal mau nge-review Lenovo Z5S yang udah gue unboxing beberapa waktu lalu. Bang, kok langsung Z5S yang di-review? Mana review yang lainnya? Tenang aja guys, gue bakal nge-review semuanya. Ini gue review duluan karena ada yang mau mau beli gitu. Temen gue mau beli, jadi tanpa berlama-lama langsung kita lihat aja, kita bahas satu persatu. Pertama soal layar yang tak perlu diragukan lagi ya. Kecerahan dan keakuratan warnanya sangat baik dengan layar seluas 6,3 inch dan resolusi Full HD Plus yang tentunya memanjakan penggunanya untuk menonton film apalagi bermain game. Rasio layar berwarning body juga di angka 92,6% sehingga penggunanya bakal berasa full screen body. Bicara soal desain body, gue udah bahas di video sebelumnya, Lenovo Z5S menggunakan double corning glass di depan belakang ya. Sedangkan untuk warnanya, Z5S memiliki 3 warna dirilis di pasaran, ada Starry Night Grey, Titanium Crystal Blue, dan Coral Orange. Dan yang kali ini gue review itu warnanya Starry Night Grey ya, ini atau enggak gue bilang aja warna hitam ya. Sekilas warnanya memang cuma hitam aja, namun jika kamu lihat di bawah cahaya, terdapat gradasi warna yang unik. Itu karena ada finishing 3 lapis pada body Z5S ini. Untuk bagian framenya dijamin gak bakal penyok berkat bahan berstandar penerbangan yang gunakan Lenovo. Yang gue suka dari desainnya itu nggak kelihatan flat atau yang tajam-tajam gitu ya, karena banyak lengkungannya. Mulai dari 4 sudut lengkungan layar yang mengikuti frame sehingga menambah kesan full screen body. Ada juga water drop notch yang tidak biasa. Di HP ini lengkungan notch-nya tidak seperti di HP lain, nggak kaku gitu. Bagian sudutnya lebih lengkung sehingga berasa seamless. Dengan ukuran panjang dan lebar 156 dan 73 mili dan tebal 6,2 mili serta berat 172 gram, membuat handling satu tangan Z5S ini agak lebih susah. Apalagi bodi yang berbahan gelas sehingga susah digenggam dengan tangan kamu. Oleh karena itu, di paket penjualan disertakan softcase untuk solusinya. Ada juga softcase hitam yang gue beli ini sebagai alternatif. Satu lagi bagi kamu pengguna earphone berkabel, Z5S ini masih memiliki colokan jack 3,5 mili berdampingan colokan USB-C-nya. Selain itu terdapat speaker dengan kualitas baik dalam menghasilkan suara. Ini sampelnya. Walau tak memiliki dedicated slot, microSD dapat kamu tambahkan pada slot SIM card 2 pada SIM tray dual hybrid Z5S ini. Jadi tak perlu ragu akan kehabisan media penyimpanan internal sebesar 64GB yang mana default free space-nya hanya 40-an GB. Pada bagian belakang bodi terdapat sensor fingerprint. Menurut saya fingerprint-nya tidak secepat gadget lain yang pernah saya review. Malah face unlock-nya lebih responsif dibandingkan fingerprint-nya. Sepertinya Lenovo punya PR besar untuk mengupdate firmware-nya bagian fingerprint ini ya. Z5S memiliki baterai 3300 mAh, so bicara dengan daya tahannya menurut gue biasa aja, nggak seperti HP-HP yang lainnya. Sepertinya masalahnya terletak di OS Android dari Zui milik Lenovo ini. Untungnya disertakan charger 15 watt yang cepat mengisi ulang daya baterai Z5S ini. Berbicara soal sistem Android, Z5S ini menggunakan Zui versi 10 yang dimiliki Lenovo. Fitur yang gue suka itu namanya 4D U-Touch yang sangat mudah dioperasikan. Dengan mode ini tampilan OS akan full screen tanpa navigation bar, serta ada beberapa fungsi-fungsi menarik, seperti cukup menggerakkan pergelangan tangan untuk membuka aplikasi kamera. Berbicara soal performa, dengan chipset SoC710, soal performa untuk penggunaan sehari-hari seperti social media, word processing tak perlu diragukan lagi. Zui OS juga cukup gegas memaksimalkan kinerja prosesor ini. GPU Adreno 616 serta fitur Lenovo Game Turbo membuat pengalaman bermain kamu semakin maksimal. Aplikasi Lenovo Game Turbo ini akan memaksimalkan kinerja chipset Z5S ini ketika kamu sedang menggunakan buat gaming. Triple kamera menjadi fitur utama di Z5S ini. Kamera utama 16MP f1.8 dan kamera kedua 8MP f2.4 untuk telefoto dan kamera ketiga 5MP untuk efek bokeh, kemudian disertai kamera selfie 16MP f2.0. Dan ini dia kamera bawaan Lenovo ya guys, jadi gue bakal tunjukin untuk settingan ini sederhana banget, nggak ada settingan yang ribet-ribet, standar banget, cuma kamera sound, kemudian watermark, dan lain-lain. Dan di sini beberapa fitur-fitur kamera seperti ada foto, dan di foto ini kamu bisa timer juga, kemudian ada fitur flash ya, seperti biasa bisa di-on-kan, di-off-kan, atau di-auto. Kemudian ini fitur-fitur lainnya seperti beauty, dan juga ada fitur-fitur kayak ini ya, sepia, apa segala macam gitu, filter. Kemudian mode lainnya ada dual. Di mode dual ini untuk menggunakan kamera ketiganya untuk efek bokeh. Jadi di sini kita bisa tinggal milih mau yang foto yang mana. Cuma sayangnya di sini nggak ada pilihan ini ya guys, pilihan zoom ya. Di sini akan ada efek bokehnya yang mana AI-nya akan menentukan bokehnya akan seperti apa, kita bisa tentuin. Dia menggunakan kamera ketiga guys, jadi yang di bagian paling bawah ya. Nah ini kemudian untuk kamera
telefotonya dia bisa optical zoom itu menggunakan kamera kedua. Nah ini gue bakal tunjukin seperti apa kualitas telefotonya. Kemudian di mode dual ini nggak terdapat fitur zoom ya guys, jadi kalian nggak bisa menggunakan kamera kedua dan ketiga bersama dengan kamera utama. Dan ini ada fitur-fitur kayak pro kamera, yaitu untuk manual seperti settingan DSLR ya. Kemudian untuk fitur video guys, ini fitur video juga nggak banyak settingan. Untuk pilihan kualitasnya sendiri ada ini ya, Full HD dan juga 4K. Dan sayang ini nggak ada fitur image stabilization, gue juga nggak ngerti kenapa Lenovo nggak menyertakan fitur ini ya, sayang sekali. Kameranya udah bagus tapi nggak ada stabilizernya, gue juga nggak ngerti kenapa. Di mode video juga kamu dapat menggunakan fitur optical zoom ya, jadi dia akan nge-record menggunakan kamera kedua juga. Dan kemudian ini fitur panorama seperti pada aplikasi kamera lainnya. Kemudian untuk kamera depannya ya guys, jadi kita bakal nyobain kamera depannya. Di sini gue juga nggak bisa tunjukin, maksudnya bukan nggak bisa ya. Maksudnya menurut gue kamera depan itu pada umumnya sama-sama aja. Dan fitur utamanya, fitur-fiturnya juga nggak banyak ya, kayak di kamera belakang. Nggak bisa di zoom juga, cuma ini bisa ada efek-efek gitu. Kalian bisa lihat efek-efek seperti ini apa, kayak misalnya morning glory, kemudian efek pelangi bisa dibikin guys. Jadi ini dia hasil foto-foto yang gue coba ya buat nge-review kamera dari Z5 ini. Yang pertama ini ada sampel dari versi foto biasa ya, belum ada efek-efeknya. Dan yang kedua ini fitur bokehnya guys, dual up-nya. Menurut gue bokeh yang dihasilkan dari kamera ketiga atau Z5 ini menurut gue cukup baik ya. Jadi AI-nya cukup baik menentukan bokehnya, menentukan objek mana yang perlu dibokehkan dan objek mana yang perlu ditajamkan. Gue cukup puas dan ini bisa digunakan untuk fitur foto-foto sosial media kamu ya. Kemudian berikutnya ada sampel untuk ini ya, telefoto. Gue bakal bandingin versi telefoto dan versi biasa ya, nggak di telein, nggak di optical zoomin. Yang pertama ini foto-fotonya dalam keadaan cukup cahaya di sore hari. Menurut gue cukup baik detailnya dan sangat tajam banget ya. Kalau misalnya detailnya terlihat jelas. Yang kemudian berikutnya ini keadaan di dalam ruangan walaupun masih sore juga. Ini cahayanya cahaya lampu. Dan menurut gue cukup baik juga, detailnya cukup terangkat dan kontras cahaya tulisannya terbaca dengan baik. Ini juga dalam keadaan ya, remang-remang, enggak remang apa lampu gitu, dan ke sore hari. Detailnya cukup baik dan gue cukup puas. Dan ini dia foto hasil di malam hari ya guys. Ini versi malam hari yang kalian lihat foto-foto sebelumnya. Ini kalian bisa lihat untuk versi telefotonya. Ini versi telefoto ya. Dan kemudian ini versi foto biasa dan versi telefotonya. Gua nggak ada yang gua zoom, maksudnya nggak ada yang gua zoom secara digital di PC. Ini semua gua menggunakan optical zoom yang ada di aplikasi kamera bawaan guys. Dan detailnya cukup baik dan gua cukup puas sekali. Kemudian ini versi bokehnya di malam hari ya. Jadi menurut gue nih AI-nya cukup bagus memilah antara foto objek dan foto backgroundnya. Di malam hari juga AI-nya bekerja dengan sangat baik. Dan detailnya pun cukup bagus di hasil fotonya. Kesimpulan gue buat Lenovo Z5S ini adalah sangat keren banget. Di angka 3 jutaan kamu bisa mendapatkan ke triple kamera dengan kualitas yang ya oke punya. Kameranya nggak nipu ya guys. Dan bisa bersaing dengan kamera 48 megapiksel. Namun sayangnya Lenovo harus sering-sering memperbarui ZUI OS-nya karena banyak sekali bug yang sangat mengganggu ya. So sekian dulu review gue kali ini, sampai ketemu di video lainnya. Subscribe channel ini, like dan komen video ini juga. Bye-bye.